aku disuruh sama ibu kosku untuk nutup pintu yang di depan, di atas kan, ya lah pokoknya harus tutup gitu kan. Itu nyuruhnya lewat apa? Di WA. Terus ya udah deh, udah aku ngerasain apa-apa, udah biasa aja deh. Terus pas aku mau masuk kamar lagi tuh baru ngerasa, jadi kan persimpangan ke tangga, di atas tangga tuh itu tuh aku ngerasain kok ada orang gitu. Pas aku mau masuk kamar itu aku berusaha noleh, dan itu beneran ada cewek bener cewek, kayak bayangan, nggak kayak bayangan juga, cuman kalau kita ngelihat sekilas mungkin kayak bayangan. Kalau lihat dari ini itu orang cewek pakai putih hitam di atasnya. Aku nggak berusaha ngelihat wajahnya ya, orang nggak berani juga gitu. Aku ngerasa kok beda ya, aku ada yang ngikutin di atas. Tak lihat ke atas celingak-celinguk, nggak ada apa-apa ya gitu. Tapi pas aku mau masuk kamar mandi tuh ada yang manggil April gitu kan. Bayangin dari 12 anak tinggal 3 doang yang ini, terus duanya dua termasuk aku tuh mental, satunya masih bertahan. Boleh nggak sih cerita di sini? Ini kayak soal sebenarnya tuh nggak bisa urut juga ya, tapi pasti aku mau ngasih fakta-fakta yang sebenarnya ini juga bisa jadi alasan kenapa kos itu tuh bisa semistis itu gitu. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan pada video kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan untuk narasumber malam ini yaitu Kak April. Halo April. Halo. Selamat malam Kak April. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak April? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Untuk sekarang kesibukannya apa? Sekarang saya sebagai mahasiswa ya, jadi ya kuliah, terus juga menuntaskan hal-hal yang lain juga gitu. Ya ada banyak hal-hal lain yang harus dikerjakan. Cuman fokusnya sekarang adalah kuliah. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Oke, Mbak April ini katanya mau cerita tentang pengalaman horornya ketika ngekos ya? Ngekos, iya. Itu tahun berapa Mbak April? Tahun 2023 sampai 2024. Berarti masih maba ya mungkin? Masih maba gitu, semi maba. Pas 2024 itu udah semi. Boleh diceritain dikit gak Kak April? Waktu itu ngalamin apa di kos-kosan itu? Iya. Jadi teman-teman semuanya, halo teman-teman semuanya. Jadi untuk kita mau bahas soal kosnya aku ya, yang dulu gitu. Ya udah pindah kos juga sih sebenarnya. Nah waktu itu di kejadian tahun 2023. Sebenarnya aku ngekos itu dari tahun 2022 di situ. Cuman baru ngerasain feel yang beda itu pas tahun 2023 itu. Sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di kos itu. Itu kosnya di Semarang ya, Semarang. Jadi di Semarang, kos Putri ya berarti ya? Kos Putri, oke. Itu di Semarang. Lumayan dekat juga dengan kampus gitu. Itu udah ngerasain hal-hal yang kayak sebenarnya nggak aku yang ngerasain, cuman karena aku kebawa dengan omongan teman-teman yang kos di situ juga, jadi kayak kok iya ya gitu. Ada beberapa kejadian yang sering banget yang akhirnya tuh membawa aku di cerita itu gitu. Pertama itu sering, mungkin bahasanya aku sendiri ketindihan gitu. Ketindihan kayak gitu. Jadi ini di kamarku, khususnya di kamarku. Setiap ada teman aku yang mau tidur di kamarku, nginep itu gitu pasti ya entah itu nginep atau mungkin ya teman kos aku itu yang kayak berarti pindah kamar di aku, itu pasti kejadian kayak gitu, ketindihan gitu. Kukira kayak enggak deh, ini mungkin medis lah ya, atau mungkin karena dia nggak doa gitu kan, gitu, karena kita terlalu Islami gitu kan. Itu terus setelah itu udah kayak ya udah udah jadi angin lalu lah udah. Terus pada saat itu masuk tuh di tahun 2023 awal, kan masa transisi masa transisi kita mau semesteran lah, kan ada jeda waktu untuk libur di tengah. Itu aku di sini tuh liburan di Semarang, masih stay di Semarang, nggak pulang kampung. Itu tuh kok kayak feel-nya makin dapet, feel mistisnya, feel itu makin dapet banget. Nah, gangguannya tuh makin ada gitu. Sebenarnya nggak diganggu
lebih ke apa ya, ngerasain ada yang beda aja gitu. Sebenarnya kayak biasa aja loh, sebenarnya biasa aja, gak yang horor-horor amat. Udah, terus udahlah kegiatan lah biasa aja lah, udah kayak biasa aja pokoknya. Waktu berapa saat itu tuh aku ngalamin aku sendiri nih yang ketindihan, karena aku di kamar itu ya, di kamar yang masih aku tempatin itu ketindihan lah aku. Terus kayak bener-bener tindakannya parah banget, karena kayak apa ya, kayak aku sendiri tuh bener-bener itu semalaman aku sadar dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Wah, biasanya kan aku kalau tindihan tuh kayak ya udah bisa tidur gitu kan, ya udahlah tidur nanti ya gitu tuh enggak, aku semalaman itu tuh. Ditahan dulu Kak April. Siap. Ini sepertinya udah nggak tahan banget mau menceritakan kejadiannya guys, dan sepertinya sangat menarik sekali untuk didengarkan cerita dari Kak April ini. Sebelum dilanjut ke ceritanya, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian juga bisa bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini ya, di atas saya sini, atau bisa juga DM Instagram @hortis.id. Biar nggak kelamaan, yuk kita langsung dengarkan saja ceritanya, karena cerita Hortis horor dan mistis. Jadi awal mulanya kenapa ngekos di situ, karena emang maksudnya dapetnya di situ, karena kan waktu maba benar-benar udah bludak banget kan, yang di Semarang udah banyak banget dan udah full semua kos-kos yang recommended itu tuh udah full banget. Ada sisa itu dan harganya juga lumayan priceless, murah kayak gitu kan. Ya nggak nyangka aja ternyata dapet kejadian kayak gitu. Aku berdua di situ, tapi akhirnya ya satunya mungkin udah ngerasain gak enak dan dia nggak ngomong apapun di rumah soal apa yang dia rasakan. Dia pindah akhirnya, tapi dia nggak ngomong apapun, cuma bilang kalau aku nggak cocok aja ngekos di sini, gitu doang. Kuat berapa lama itu yang temenmu itu? Setengah tahun doang. Terus aku lanjut aku sendirian di kos itu. Itu awal dapat kos itu dapat info dari mana Kak April? Dari teman aku atau? Langsung survei di sini dan maksudnya langsung, oh iya, karena udah nggak ada kos lagi tuh. Kamu nyari-nyari berarti ya? Nggak ada kos lagi dan dekat dengan kampus. Cuma itu doang, nggak ada lagi. Ya udah akhirnya aku ya oke di sini dengan harga yang murah juga kan, kayak gitu. Ya loncat-loncat maaf banget ya, loncat-loncat kayak gitu. Ya gitu. Udah aku tindihan tuh kan, udah ngerasain itu, udah bener-bener yang freeze banget. Kayak aku bener-bener akhirnya kayak berusaha untuk ngerelasiin apa yang udah pernah teman-teman aku rasain selama di situ. Ya, kayaknya gantian aku deh kayaknya bakal ngerasain itu gitu. Ternyata iya, kan udahlah berkegiatan. Aku tuh intinya nggak bakal takut selagi aku berkegiatan kayak gitu. Udah, aku setiap itu aku pulang malam terus ya, terus akhirnya ada satu momen itu tuh aku tidur di kos malam-malam tuh. Itu habis pulang dari kegiatan tuh. Aku pulang malam tidur, bener yang ngetok pintu. Nggak tahu siapa. Tapi sebenarnya di bawah juga ada ibu kosnya, ada bapak kosnya. Oh, berarti gitu. Jadi satu rumah dengan yang punya kos. Cuman feel-nya beda aja antara di atas sama di bawah. Yang di bawah ada kamar juga? Ada kamar juga. Gitu. Oh iya, terus juga tua juga sih orangnya. Oh gitu. Tapi sebenarnya biasa aja sih. Dari biasa aja ya ngomongnya ya, cuman yang ngerasain horor aja gitu loh di atas. Di bulan pertama itu berarti bulan-bulan awal kamu nggak ngerasain? Belum ngerasain, cuman dengar cerita teman-teman kayak gitu juga. Terus juga teman-teman yang ketindihan di kamar aku. Dia lelah bahasa ini banget ya. Yang kebetulan itu tuh aku ngerasainnya itu tuh pas transisi kita mau masuk kuliah aja kan, libur itu tuh kebetulan masih di Semarang kayak gitu. Teman-temanku aja yang ngerasain gitu, aku nggak ngerasain apapun kan, cuma denger cerita aja ya. Kalau aku nggak ngalamin gimana aku bisa percaya gitu kan gitu. Terus tadi sampai mana? Ketindihan gitu ya, udah selesai itu. Terus udah yang aku tidur itu, terus ada yang ngetok. Itu ngetoknya tuh nggak cuma sekali 2 kali loh,
Itu beberapa kali ngetok-ngetok itu jam 1:30 malam, setengah 1 malam, pokoknya malam lah itu ya, dini hari, bener pagi banget gitu tuh, nggak mungkin banget kan. Udah ngerasa aduh ini kayaknya giliran aku deh gitu kan, giliran aku. Oh nggak, teman-temanku tuh waktu itu, teman-teman yang aku kenal ya, ini bukan teman-teman yang berkegiatan tapi emang teman-teman yang aku kenal, dan kayaknya di malam itu bisa datang, dan ternyata nggak bisa temanku tuh. Terus akhirnya udahlah aku memberanikan diri, udah sendirian aja deh, nggak apa-apa deh, udah tidur yang penting tidur. Nggak bisa tidur, bener nggak bisa tidur sampai jelang subuh. Tapi udah pas ketoknya itu tuh udah kayak cuma berapa kali udah, tapi aku nggak bisa tidur, akunya aja yang takut. Kamu nggak berani keluar atau nggak berani sama sekali, bahkan mau kencing pun aku tahan. Oh itu kamar mandinya di luar ya? Di luar. Itu benar-benar aku tahan udah sampai subuh, sampai kayak ada ibu kosku yang naik kayak gitu pokoknya. Itu kan biasanya kalau subuh ibu kosku yang naik ya, buat dia ngecek apalah kayak gitu. Itu udahlah, itu bisa tidur pas paginya gitu. Sudah lanjut lagi kegiatan di beberapa malam berikutnya. Itu tuh posisinya aku sakit. Posisinya aku sakit. Terus bingung ya, di situ aku sendirian, bener-bener gak ada siapapun di situ. Aku sakit. Aku mau ini nih, mau turun ke bawah buat ya kencing lah gitu lah pokoknya, untuk buang hajat kayak gitu. Terus ngerasa aja tuh udah beda banget, kayak keluar dari kamar udah ngerasa wah kayaknya ini ada apa-apa nih bang, ada apa-apa nih gitu. Dan bener ternyata ada apa-apa. Pertama pas aku di bawah ya kamar mandinya ya, pas ke bawah ngerasa kayak ada manggil aja. Manggilnya tuh bukan April nggak tuh, gitu. Jadi gitu iya. Kayak gitu ya. Gitu. Entah itu sugestinya aku doang atau gimana, cuma aku ngerasa takut aja, mungkin karena sendirian juga ya. Suaranya cewek apa cowok? Cewek. Jadi cewek. Terus udah turun. Terus turun, udahlah naik lagi. Naik tuh ngerasa pas di tangga udah ngerasa ada yang ngikutin. Kan tangga kau kecil ya, jadi lebih kerasa aja gitu loh, lebih berasa aja ada orang yang ngikutin gitu. Terus aku tuh nyoleh ke belakang, gak ada apa-apa kok. Nah, nyoleh ke belakang, aku udah ngerasa takut, aku lari dong. Terus lari tuh, oh ternyata ada yang ketinggalan. Di bawah ada yang ketinggalan. Pas ini alat mandiku lah, pasta gigiku gitu kan. Terus udah pas udah mau nggak bisa keluar deh, kayaknya aku ngerasain ada yang ngikutin aku dia. Udah ngerasa udah nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya udah aku tahan di kamar berapa menit kemudian. Mau coba buat keluar, kok beneran kayaknya ada yang ngikutin aku dari belakang nih. Pas aku keluar tuh bener-bener di belakang ada yang ngikutin, tapi aku bener-bener buat ke bawah ya, itu lari, bener-bener lari. Udah pas aku mau masuk ke dalam, kayaknya aku harus tahu itu siapa yang gitu ngikutin kan. itu ya. Ngikutin siapa. Udah merinding juga. Udah merinding, tapi nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada siapa-siapa. Ini terlalu bertele-tele ya, maaf banget. Terus aku disuruh sama ibu kosku untuk nutup pintu yang di depan, di atas kan. Ya lah pokoknya harus ditutup gitu kan. Itu nyuruhnya lewat apa? Di WA. Terus ya udah deh, aku ngerasain apa-apa, udah biasa aja deh. Terus pas aku mau masuk kamar lagi tuh baru ngerasa, jadi kan persimpangan ke tangga, di atas tangga tuh itu tuh aku ngerasain kok ada orang gitu. Pas aku mau masuk kamar itu aku berusaha noleh, dan itu beneran ada cewek bener cewek, kayak bayangan, nggak kayak bayangan juga, cuman kalau kita ngelihat sekilas mungkin kayak bayangan. Kalau lihat dari ini itu orang cewek pakai putih hitam di atasnya. Aku nggak berusaha ngelihat wajahnya ya, karena nggak berani juga gitu. Itu posisinya berarti di sebelah mana? Jadi kananku, jadi kayak aku kan kamarku kan kalau untuk menuju ke kamarku, kalau dari pintu yang di luar itu tuh ke kanan. Nah itu tuh ke kiri, kalau tangganya di kiri. Jadi kayak tangga ke bawah itu tuh di atas itu udah ada cewek di situ. Berusaha noleh sedikit itu udah kelihatan banget. Jangankan noleh, ngelirik aja udah kelihatan itu tuh. Tapi ya nggak sejelas aku lihat ya, kayak gitu. Berdiri tapi ya? Berdiri gitu. Itu aku takut banget, Aku masuk, udah habis masuk, lampu kamar depan kan nyala itu kan malam maksudnya. Itu
kayak apa ya, berarti kayak jeblok gitu. Ya, tiba-tiba terang gitu ya berarti ya? Nggak terang, kan udah nyala tuh, sih udah nyala. Jeblok itunya apa? Meledak kayak gitu. Aku nggak tahu itu emang udah lama atau gimana, cuman aku melihat itu masih baru kok, karena aku nanya sama teman aku yang udah nggak kos di situ lagi, ya itu lampunya masih sama kok, itu kok gitu, nggak diganti gitu. Kan aku juga sempat dia keluar juga aku masih di situ kan, kalau misalkan diganti juga bakal bilang aku kan, teman-teman kos yang lain bakal bilang aku kalau ini lampunya habis diganti gitu. Nah, udah lama juga, jadi kan masih positif thinking kayak mungkin karena ini udah lama gitu kan, udah lama, udah apa ya, udah wayahe buat diganti kayak gitu. Tiba-tiba mati itu berarti. Matinya tuh jeblok, apa ya, meledak. Dengeran suaranya gitu ya? Dengeran, aku di dalam dengeran, wah mati di depan nih gitu kan. Udah apa lagi nih, ternyata aku diketok lagi dari luar. Itu bener-bener kejadian tuh kayak gila ya, aku mau ngapa-ngapain juga susah, aku mau minta tolong ke siapa lagi, karena teman-temanku juga banyak yang pulang kampung, terus yang tinggal di sini juga mereka mungkin nggak bisa dihubungin kayak gitu karena kan malam gitu lah. Terus ya mungkin karena pada saat itu juga aku masih feelnya masih sakit ya kayak gitu, cuman aku ngerasa aja kayak aku rasain ini bener-bener kayak ada di film-film, kayak ada di film-film gitu. Gitu sih. Itu yang malam itu yang setelah diketok berarti nggak ada gangguan lagi? Nggak ada gangguan lagi sama sekali. Tapi beberapa part akhirnya ngerasain lagi kayak temanku ada yang nginep di situ ketindihan gitu. Emang ya berarti kan emang ada apa-apa ya, ada apa-apa di kos itu kayak gitu. Dan apa ya, aku nggak ngerti juga sih motif dari bapak kosnya itu, kayak apa ya, ngebiarin banget aku, ngebiarin kalau ini lampu depanku mati kok nggak segera di ini, padahal penerangan satu-satunya itu udah di luar. Selain itu nggak ada, cuma di kamar doang gitu. Jadi ke setiap aku lari aku harus nyalain senter kayak gitu, kan aku nggak bakal tahu apa yang bakal kejadian lagi kan. Itu aku ngerasain itu, terus yang kejadian itu, terus ada kayak aku ngerasa kalau misalkan aku mau ke bawah ke kamar mandi, aku ngerasa diikutin gitu loh, ngerasa diikutin. Itu lampu berarti nggak langsung diganti? Nggak, bener-bener ya gitu lah. Kenapa aku pindah karena si cewek itu penghuninya apa ya, pemilik kosnya. Sampai berapa hari itu? Lama lumayan lama. Mas berarti berhari-hari kamu gelap gitu ya? Iya, sampai 2024 awal. Kan aku pindah kan Januari 2024 awal, akhir. Awal tuh masih di situ, masih bertahan dengan kegilaan kos di situ lah. Makanya aku lebih apa, nyaman di luar daripada di kos gitu. Kayak gitu. Setelah itu udah kejadian lagi nggak? Ya itu kejadian yang temanku kalau misalkan nginep di situ pasti ketinggian gitu. Dan aku juga melihat ini orang kenapa ketinggian itu sampai yang dengkur gitu loh. Ya sebenarnya dia sadar tapi dia dengkur gitu, nggak bisa ngomong apapun. Pernah ada yang cerita aku diliatin atau? Temanku ada, temanku yang bukan diliatin tapi ngerasa diikutin gitu. Itu yang ngekos di situ juga atau temenmu yang? Temanku yang lain yang beda kos gitu. Intinya apa ya, benar-benar di malam itu tuh apa ya karena posisiku sakit ya, jadi aku bingung juga mau ngapain, mau minta tolong ke siapa lagi juga bingung karena pastinya malam, nggak mungkin banget gitu. Tapi apa ya, aku juga ditinggalin sama yang belum cerita ini, ditinggal sama temanku yang pindah. Itu dia itu tuh bilang kalau emang ada cewek di deket tangga itu kayak gitu. Temanmu yang keluar itu ya? Yang keluar dari kos itu. Berarti dia pernah ditampakin juga? Pernah. Cuman kayak aku nggak tahu juga kenapa teman-teman bisa biasa aja gitu kan, bisa biasa aja dan cuma bisa ngomong ke temen, hati-hati loh, cuma bisa ngomong gitu doang, nggak ngomong kayak kamu harus pindah, ngomong kayak gitu. Aku nggak ngerti ya bakal semengerikan itu. Kalau misalkan aku ceritain soal dia kayak gimana pun, aku bakal pindah detik itu juga mungkin ya. Aku bakal ada pikiran aku harus pindah. Nyata enggak, karena aku nggak ngalamin juga gitu. Dan ceritanya mereka juga santai gitu. Ternyata menurut aku itu semengerikan itu. Intinya kalaupun aku harus ada di posisi itu lagi, aku dengar cerita kayak mungkin di kosku ini ya sekarang ya bakal ada cerita-cerita itu tuh aku mungkin bakal langsung pindah sih, karena aku nggak mau dapet kejadian yang kayak gitu lagi. Susah, seriusan susah banget, kita mau ngapa-ngapain itu susah gitu. Kayak
berhari-hari juga penuh ketakutan kalau misalkan aku pulang tuh gimana, karena aku sendirian kayak gitu. Itu kan, oh ya kan itu kan posisinya udah apa ya, udah selesai tuh, udah masa transisi kita mau masuk kuliah kan, udah kuliah juga. Teman-teman aku juga maksudnya ngerasain hal yang sama, ngerasa kayak padahal bareng-bareng tapi kok ngerasa ada yang ngikutin ya, ngerasa ada yang jalan di depan kamar kayak gitu. Terus setiap malam setiap orang-orang udah pada tidur kayak jam 10 jam 11 gitu, udah senyap gitu kan. sudah senyap gitu. Mereka tuh kayak ngerasa ini ya gitu. Mungkin penghuni kamar yang lain takut juga ya, Takut juga, makanya nggak pada keluar gitu kan. Ngomong juga kayak mungkin aku doang kali yang ngerasain gitu kan, jadi nggak mau ngerasa mendramatisir itu gitu loh. Tapi kenapa gitu loh, teman-teman aku masih nggak habis pikir kenapa sih teman-temanku tuh sesantai itu gitu loh. Aku nggak bisa santai sebenarnya, aku nggak bisa santai dengan aku merasakan kejadian itu gitu. Cerita aku juga mungkin nggak beruntun ya, karena aku merasa aku bercerita itu sesuai dengan apa yang aku takutin aja gitu loh, nggak yang emang bisa beruntun kayak gitu. Karena sebenarnya banyak banget kayak misalkan nanyain ada hal lain nggak, ada lain sebenarnya ada banyak. Yang paling mencengangkan itu ya gitu, kayak aku dipanggil, kayak ngerasa panggilan kayak gitu. Terus juga ngerasa kayak ada yang ngikutin, terus malam-malam juga ada yang ngetok-tok kayak gitu, muter-muter apa pintu kayak gitu. Kalau dari penghuni yang lain pernah cerita nggak? Ceritanya tuh after udah selesai dia nggak di situ. Oh, setelah dia keluar dari kos itu baru pas cerita. aku udah ngerasain juga, baru dia ini ngomong. Ada yang sempat cerita apa katanya? Sejauh itu sih yang apa ya, dia juga sama aja di dekat si Pangga tuh diliatin kayak gitu. Terus juga ada barang-barang dia yang hilang, barang-barang yang menurut dia tuh nggak wajar hilangnya kayak gitu. Nggak mungkin maling, nggak mungkin teman kos juga gitu. Karena bener-bener kalau misalkan ada teman kos juga bener-bener bakal kayak diomongin. Maksudnya kita menaruh saling percaya gitu loh. Kita saling percaya, nggak mungkin ada yang barang-barang dia yang gitu hilang kayak gitu. Kalau dari yang punya kos, apa ya istilahnya, ada yang mencurigakan nggak sih, maksudnya dari tadi udah seperti spill juga ya aku ya, maksudnya dia tuh kenapa secuek itu mungkin ya, dengan posisi karena kamu cerita tadi lampu mati aja nggak langsung diganti atau itu tuh udah sempat di spill ya, kenapa bisa secuek itu sih. Aku juga habis pikir kenapa gitu, sebenarnya belum kedebak apa ya sebenarnya motifnya pemilik kos ini tuh gimana. Cuman ya karena for information teman-teman, itu tuh dia orang ngejauhin gitu. Bener-bener kental banget kayak orang-orang mistisnya dia gitu kan. Orang mistis gimana ya, nggak bisa dijelasin juga, karena emang dia orang Jawa yang kalau misalkan di malam-malam apa itu tuh aku merasa ada bau menyan di bawah. Gitu. Tapi pernah masuk ke rumahnya nggak kamu? Aku pernah. Gimana? Maksudnya posisi rumahnya jadi ibu kos dan bapak kos itu punya kepribadian yang berbeda gitu. Aku nggak tahu secara pasti, cuman aku ngerasa aja emang beda. Ibu kosku itu tuh tipe yang agamis banget. Dia kayak apapun kayak bahkan untuk menasihatin aku tuh selalu hal-hal yang berbau agama gitu loh. Kayak aku keluar malam ya, bakal pulang pun dia selalu ngomong kayak jangan lupa ya baca surat ini gitu kan. Bener-bener hal-hal yang kayak gitu loh. Tapi yang bapak kosku tuh kayak dia cuek banget. Dan aku juga beberapa kali di depan TV ya, depan ruang tamunya di bawah itu melihat ada sajen di situ. Sajen dan ada foto anaknya atau apa gitu. Itu di depan rumah? Bukan depan ini, di ruang tamu, orang tamunya. Jadi kan ada foto-foto kan gitu kan. Nah, itu di situ dari sajennya. Kayak gitu. Jadi kan gitu. Dan jadi di komplek itu tuh pemilik kosku itu, yang bapak kosku itu tuh emang dia ibaratnya kayak mengisolasikan diri gitu loh. Dia yang jarang banget untuk ketemu sama warga-warga lain gitu. Pasti ditutup. Mungkin kalau Mas Lugu tahu lewat di depan kosku yang lama, mungkin selalu tutupan. Kayak nggak ada penghuninya sama sekali gitu. Dan kalau dilihat dari luar juga, meskipun siang ya, udah tutup. Kesan kayak ada yang beda ini tuh. Gitu. Tapi aku nggak melihat, nggak menemukan satu fakta yang emang beneran emang aneh ya gitu. Cuma emang aku melihat
ini tuh nggak wajar deh gitu kan, nggak wajar. Aku nggak ada fakta yang mendukung ya sebenarnya, cuman ya itu aku ngerasa nggak beres aja di situ. Itu pemilik kos cuma bapak ibu aja itu atau Bapak ada anaknya atau bapak ibu yang tinggal di situ cuma bapak ibu aja? bapak ibu aja gitu. Dan maksudnya bapak kosku itu tuh cueknya itu tuh Nyapa gitu pernah nggak? nyapa cueknya itu dalam artian kayak misalnya kita butuh sesuatu tuh Oh. nggak segera diiniin gitu, padahal itu kebutuhan vital anak kos. Misal kayak wifi mati itu kan kita udah ngomong berapa kali, tetep diem aja kayak ya nanti ya ini gitu, Kayak nggak peduli gitu. nggak peduli gitu. Bahkan kalau misalnya kita ini malah kita yang dimarahin kayak gitu sih kan, kayak ih gimana sih, nggak jelas banget gitu. Oh iya, sempat ada satu temenku yang keluar dari kos itu juga tuh bilang sama ibu kos, kayak dia nemuin ya tadi yang cerita aku tuh, dia bilang kalau itu ada suatu hal yang mengganjal kenapa dia bisa pindah. Dia ngomong sama ibu kosnya, dan ibu kosnya tuh bilang kalau sebenarnya itu udah biasa kayak gitu, tapi kan nggak tahu ya biasanya kayak gimana ya, nggak diceritain juga sih aku gitu. Aku nggak bisa cerita banyak karena ya ini point of view-nya yang temenku ini gitu loh, nggak bisa banyak bilang gitu. Wah, berarti teman kamu harus cerita di sini juga ini. Iya, Kalau betul. temennya Kak April nonton ini bisa Heeh. cerita di sini lah nanti lah. Iya, nanti Bisa kalau ini- dilanjut Mbak April ya. kalau ini tayang nanti aku mempersilahkan deh biar Langsung lah. masuk ke sini gitu. Kejadian yang paling membuat kamu kayaknya aku udah harus pindah deh dari sini, kenapa ya? Di kejadian aku sampai lihat itu juga beberapa kali aku ngerasain pas temenku tuh ketindihan ya gitu, ini nggak bisa dibiarin deh kayaknya. Aku juga kan misalnya aku yang berkegiatan ini juga kadang bawa temen ya gitu ya, kayak nggak mungkin temanku tuh nggak aman juga. Kayak kalau misalkan nggak aman ya cukup aku aja deh, jangan temanku juga gitu loh. Dan aku juga nggak mau temanku juga melihat apa yang kamu bisa biasa aja sih, sebenarnya nggak biasa aja loh. Aku juga ngerasain tertekan juga gitu loh. Jadi aku salah satu cara untuk menyelamatkan itu semua ya aku harus pindah gitu. Ya maaf banget lebay tapi ya gimana ya, itu ya aku rasain teman gitu. Oh ya, di kosku yang apa sekarang yang dulu cuma sisa satu anak doang, itu bertahan sampai sekarang dari awal maba sampai sekarang cuma satu orang doang yang bertahan. Alasannya sih karena ya bayarnya udah full, jadi ya dia nggak bisa pindah kayak eman-eman nih bayarnya berarti nggak bulanan? Nggak, dia langsung tahunan kayak gitu. Dan dia pernah bilang kalau ya dia sering ini juga bukan pindah kayak menginap di temennya karena nggak kuat aja di situ. Tapi aku juga nggak tahu kenapa dia bisa sekuat itu ya ceritanya. Mungkin karena ya alasan itu ya, alasan udah bayar kayak gitu. Cuman ya aku nggak habis pikir sih kenapa bisa apa tahan gitu. Dan aku yakin ini nggak cuma nggak yang dirasain nggak cuma anak kos doang, tapi ibu kos juga mungkin merasakan itu karena benar-benar dengan kepribadian yang berbeda bapak kos dan ibu kos yang terlalu agamis. Oh iya, ibu kosku tuh belum cerita, ibu kosku tuh dia penglihatannya tuh udah nggak baik, udah ya ini maaf banget kayak udah buta gitu loh. Gitu deh. Bahkan kalau misalkan mau ke atas pun dia harus manggil aku. Udah berkurang ya pada saat aku masih dia harus manggil aku gitu. Makanya kayak subuh waktu itu aku masih takut itu tuh dia ibu kosku kok ngechat kayak gitu, aku baru bisa keluar gitu. Udah ibu kosku naik kayak gitu. Nah emang penglihatan udah ini ya, dia cuma bisa ngerasain doang, mungkin dia ngerasain suatu hal yang berbeda juga gitu. Aku nggak pernah nanyain kenapa ada sesuatu di depan ya, nggak pernah nanyain. Nggak berani lah ya. Berani dong, karena itu kan personalnya bapak kos kayak gitu. Ini aku tahu bapak kosku itu kejawen gitu. Aku kenapa bisa mewanti-wanti itu karena setiap Jumat dia tuh Jumatan. Gitu. Aku nggak tahu ya, mesti ini apa ya, itu hak dia juga sebenarnya. Cuman ya aku bisa notice lah kok ini ada apa-apa dan aneh. Ini orang aneh. Ya karena itu. Berarti pernah ya melihat kok ini Jumatan tapi nggak gitu. Nggak ke masjid. Terus dari kita juga, dari teman-teman kos yang dulu itu tuh beberapa kali juga sering ngetawain bapak kos kayak
kok dia tampilannya kayak orang agamis padahal dia nggak pernah sholat. Oh gitu. Gitu. Ini nggak tahu sih sebenarnya emang personalnya dia begitu atau gimana. Cuman setauku ya Jumatan aja nggak pernah, apalagi sholat ya. Kayak gitu loh. Gitu. Terus ibu kosku apa ya? Boleh nggak sih cerita di sini? Ini soal sebenarnya tuh nggak bisa urut juga ya. Yeah. Tapi pasti aku mau ngasih fakta-fakta yang yang sebenarnya ini juga bisa jadi alasan kenapa kos itu tuh bisa semistis itu gitu, sehoror itu gitu. Hubungan antara bapak kos dan ibu kos itu nggak baik-baik aja sih, aku tahu, sebenarnya aku tahu itu. Tapi Maksudnya nggak baik-baik aja dalam hal apa ini? dalam hal apa ya? Sering bertengkar atau apa gitu? Nggak berdengar, tapi satu dua kali aku pernah dengar bapak kosku tuh bentak gitu, bentak dan kayak ngebrak meja. Aku nggak tahu, mungkin kalau aku ya, aku udah feeling kalau dia udah main fisik dan aku nggak tahu apa yang membuat ibu kosku juga bisa setahan itu gitu. Sebenarnya juga mungkin dia tahu ada apa-apa di balik ini semua, dan anakku juga satu persatu pada hilang juga sebenarnya ibu kosku udah tahu kayak gitu. Bayangin dari 12 anak tinggal 3 doang yang ini, terus dua termasuk aku tuh mental, satunya masih bertahan gitu. Tapi Itu berapa kamar sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kamar. 10 kamar. Ada yang isi 2, ada yang isi 3 gitu. Yang di bawah berapa kamar? Di bawah 2 kamar. 2 kamar. Ya jangan deh di bawah, jangan deh. Soalnya nggak, itu lebih ngeri sih kayaknya kalau di bawah. Gitu. Karena aku pas nanyain ke anak bawah yang ini tuh, dia kenapa aku bisa pindah tuh, dia nggak jawab. Dia pindah juga? Dia pindah ya. Ya itu kan paling awal ya, bener-bener awal banget. Teman-teman pada pindah tuh yang awal banget, yang mengawali itu yang di bawah, 2 orang itu. Itu kalau yang di bawah kamarnya satu rumah atau beda? Satu rumah. Berarti kalau mau masuk kamar, masuk ke ruang tamu dulu ruang tamu dulu, dan mungkin juga melihat kejanggalan itu. Ini kenapa ada kayak gini gitu. Dia cuma bertahan berapa bulan doang di situ. Terus pindah deh mereka. Itu yang di kamar bawah waktu itu maba juga atau gimana? Maba. Oke, berarti kemungkinan kebanyakan anak baru ya yang di situ ya. Anak baru. Karena emang bener-bener siapa sih kan waktu aku maba itu bener-bener udah yang kos-kos yang recommended itu udah bener-bener full semuanya. Ini apalagi dekat kampus, murah lagi, siapa yang nggak mau? Pasti kan mau dong gitu. Opsi terakhir udah ya. Opsi terakhir gitu. Aku aja pindah itu karena udah, ya Allah aku pengen pindah, tapi strategi juga dekat kampus juga, ternyata ada. Gitu. Sebenarnya di kosku juga ada lagi, cuman fokusnya di kos lama ya. Ya udah biasa juga dengan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya ya udah biasa aja. Akhirnya kamu pindah kos itu ya? Pindah kosnya dengan karena aku udah nggak bisa deh, teman-temanku udah ngerasain juga, nggak cuma aku doang. Kayaknya aku perlu ini daripada nanti makin parah kan kayak gitu. Gitu. Kalau untuk kos yang sekarang? Ini cerita juga nih. Apa? Ya karena temanya, karena judulnya adalah kos Semarang ya. Semarang yang bisnis. Ya udah aku cerita. Setelah kamu dari kos yang lama itu di kos yang sekarang ini, berarti baru 2 kali kamu pindah kos ini? Pindah kos baru 2 kali. Baru sekali dong pindah kos. Baru sekali kan? Baru sekali pindah kos itu. Itu kalau ini langsung cerita yang kos baru ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi kalau di kos baru itu tuh sama kejadiannya, aku sering banget keluar kayak aku pulang malam kayak gitu. Terus aku tipe yang kalau bisa diberesin si detiknya juga kenapa enggak. Kalau tuh nyuci ya, aku mau nyuci, lu banyak banget kerjaanku tuh waktu itu harus nyuci di malam-malam setengah dua waktu itu nyuci. Terus aku tuh, tapi sebelumnya aku udah diinfoin sama teman kos sebelah kalau aku ngerasain ini deh kayak ada yang jalan setiap malam kayak gitu, nggak tahu siapa gitu. Tapi ya udah aku merasa ya udahlah itu ceritanya dia, aku ngerasain juga kok kayak gitu. Terus udahlah, aku di hari berikutnya aku ngerasain itu. Oh iya ya, pas aku mau nyuci kok rasanya ada yang beda aja ya. Cuman udah nggak yang semakan waktu di kosku yang dulu, ngerasa nggak enak ya gitu. Udahlah, apa-apa lah. Udahlah aku ke mandi buat nyuci.
ada yang ngetok. Jadi kan pintu kamar mandiku kan kayak seng gitu kan, jadi kayak terus kan kerasa banget dong, kayak bener-bener semblegar banget kayak dadar gitu kan. Duh, apa ini kan? Terus iya mbak bentar, aku kira kan orang kos kan. Kira orang ya? Kira orang kos, iya mbak bentar kan. Udah lah aku cepet-cepet tuh, karena aku juga mau ngelutasin beres-beres yang di kamar juga gitu. Ya udah nanti dulu deh gitu. Terus setengah tuh aku nyuci, masuklah di kamarku, gak ada siapa-siapa ya gitu kan. Aku udah bilang, mbak dia masuk aja nggak apa-apa gitu kan, mbak masuk aja nggak apa-apa gitu. Terus nggak ada apa-apa, nggak ada yang nyaut gitu kan, yang nyaut. Terus aku duduk dulu, kan aku depan kamarku itu kan tangga ya, tangga naik ke atas kan aku 3 lantai, jadi di bawah itu ada lagi dua kamar, jadi ada tiga baru di lantai 2-nya ya. Terus apa ya, aku duduk di situ di tangga karena aku nuntasin beberapa adalah deadline-nya aku lah di online kayak gitu. Aku ngerasa kok beda ya, aku ada yang ngikutin di atas, tak lihat ke atas celingak-celinguk gak ada apa-apa ya gitu. Tapi pas aku mau masuk kamar mandi tuh ada yang manggil April gitu kan. Wah, apa ini gitu kan, apa ini kok kayak gini ya. Berapa kali manggil? 2 kali. Terus aku langsung masuk aja di kamar mandi. Aku nggak mau ngerasain kayak gitu lagi kan. Lebih baik kayak mesti tinggi Bril sugesti kamu aja. Udah masuklah kamar mandi. Terus ada yang ketok lagi. Terus jujur takut banget. Aku udah sampai manggil temanku yang sebelah aku. Nah, adalah namanya inisial N, Mbak N gitu kan, inisialnya N, Mbak N gitu kan. Dia nggak bangun. Cuma yang penting aku tuh berusaha untuk ngasih tahu ke orang ya, kalau aku nggak mau diem aja. Ini aku nggak mau diem aja di situ, karena kalau aku makin diem, aku makin kayak digangguin gitu loh. Aku harus ngomong apapun. Jadi kamu coba teriak gitu ya? Teriak aku sampai nyanyi nggak jelas di kamar mandi itu tuh. Terus nyuci tuh, nyuci tuh. Udah keluar nggak ada siapa-siapa. Udah jemur, udah masuk kamar lagi, udah tidur. Sebesarnya aku cerita sama ini aku tangga kos, kamarku sebelah. Aku gini aku rasain mungkin kayak kemarin kamu bilang ada yang lewat, mungkin itu kali yang gitu kan. Terus dia bilang ya mungkin ya di jam-jam itu mungkin wayahe itu kayak masanya mereka lagi ada gitu kan, dan kamu ada kan ngerasa keganggu kan gitu. Seharusnya kamu tidur, kamu nggak tidur gitu kan, kayak gituin. Ya gimana orang aku pulangnya di jam itu kok gitu kan gitu. Udahlah, terus kalau itu udah selesai. Terus karena aku kan sekamar berdua, ada satu orang temanku itu tuh dia memang sering banget digangguinnya itu bener-bener kayak ada yang lewatnya orang hitam bener-bener hitam, entah pagi entah siang tuh sering banget ingin branding seriusan demi apa branding aku orang branding. Tapi nggak kelihatan, maksudnya ceweknya nggak kelihatan. Cowok nggak tahu itu cowok cewek, dia tuh sering lewat gitu. Karena takut dia tuh takut juga, karena tiap ada yang lewat dia langsung tutupan bantal atau apa. Jadi kamarku tuh bisa melihat keluar karena jendelanya itu tuh benar-benar transparan. Jadi pintu sama jendela itu tuh kayak kaca gitu loh. Jadi kita bisa lihat keluar, yang luar nggak bisa lihat ke dalam. Lihat jalan gede, kecil gitu. Kadang ada yang kayak cuma lari gitu, kelihatan itu orang kayak gitu. Ada suara napak kakinya juga? Enggak kedengeran. Hitam, dan itu selalu hitam. Maksudnya kita kan ya sebagai nakos ya udahlah, emang penghuninya kali ya udahlah, yang penting kita nggak macam-macam juga kayak gitu sih. Terus terakhir ini baru-baru bangetnya. Terakhir itu tuh waktu kita habis dari perjalanan luar, pulang itu dini hari jam mau menjelang subuh juga kok. Dia nggak tidur, ternyata teman kosku tuh nggak tidur. Aku biasanya kan dia setiap aku pulang tuh dia nanyain bakal
bakal kayak yang histeris sih ya, kayak yang nyapa gitu, baru pulang gitu, kenapa di mana nih gitu kan. Dia bakal nanyain terus karena dia kan cuttingku ya, kakak tingkatku yang emang sering ngomongin aku gitu. Diem aja kayak, dan aku lihat dia takut, dia mukanya juga takut, kayak kenapa nih gitu kan. Dia diem ya aku diem dong gitu. Udah, itu berarti kamar dia kebuka gitu? Kebuka, kecil gitu kan. Dan biasanya di depan kamarku tuh mati, lampunya tuh nggak mati di jam-jam itu ya, harusnya tuh mati tuh nggak mati kayak gitu. Terus aku masuk, Mbak belum tidur kayak gitu. Dia diem aja. Terus aku beres-beres kan, perjalanan dari luar ya, beres-beres bersih. Terus akhirnya temenku itu tuh nanyain, dia mau sholat tuh, mau sholat tahajud atau gimana, nanyain, udah pulang, baru dia baik-baik aja, ngerasa baik-baik aja. Iya baru pulang banget ini. Terus aku juga, kamu pulang sama siapa? Ada temanku gitu kan. Udah, dia suka aku merinding banget. Tiba-tiba dia nyeletuk kalau aku tuh sebelum mau pulang aku tuh sebenarnya udah tidur. Sebelum itu juga aku udah mortalan. Tapi aku ngerasa kan di kamarku, di layout kamarku itu tuh ada space buat sholat gitu kan. Aku ngerasa kan itu yang layout buat sholat itu tuh kayak apa ya? Itu udah bener deket sama tempat buat tidur gitu. Udahlah, dia cerita kalau ngerasa aku tuh masih diganggu aja, beberapa kali aku diganggu, dan kenapa aku kebangun karena ada yang denger kayak gitu. Dan itu kayak entah cewek atau cowok, tapi aku ngerasa itu parah banget, sampai bener-bener aku sampai kebangun ini aku ganggu banget. Dia nggak sampai apa yang buka ini lagi kayak, tapi dia nggak ngaji, cuman di dalam hati kayak, yo minta inilah, minta diiniin, jangan sampai diliatin apapun gitu. Ya untung kamu pulang langsung gitu. Terus apa, ya udahlah Mbak gitu. Ya udahlah, aku kayak biasa aja kan. Udah dia berusaha untuk biasa aja. Terus abis itu si temanku ini main TikTok lah ya. TikTok kan scroll gitu kan. Aku capek, aku minta dibangunin pas mau subuh. Posisinya aku tiduran tuh kayak agak terlentang, tangan kananku tuh kayak gini. Posisinya aku kayak gini, kayak gini lah, miring kayak belakangi, kita saling membelakangi lah gitu. Cuman agak terlentang kok. Aku mungkin ngerasa banget itu nggak ada 10 menit. Aku ngerasa nggak ada 10 menit aku les. Aku kok kebangun tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia pastinya bilangin aku, dia masih scroll TikTok kayak gitu lah. Aku mau ngomong pun kayak, mbak tuh nggak bisa, bener-bener mulut tuh kayak kekunci banget itu loh kayak. Tapi udah bangun ya, udah melek gitu. Udah melek, dan alhamdulillah aku nggak diliatin apapun. Cuman mataku cuma bisa ya Allah, gimana ya, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus aku cuma bisa ngeremes spray, berharap temanku tuh tahu kalau aku tuh lagi ketindihan gitu. Tapi ketindihan apa, tapi aku ngerasain, aku juga pernah ngerasain ketindihan di kelas sebelumnya. Remes itu kan, aku nggak ngerasa apapun itu kan. Padahal aku yakin itu udah parah gitu, udah kayak semorat marit itu, tapi dia belum kerasa gitu. Udahlah, terus aku pikir udah dalam hati udah merapalkan selama gitu, baca pokoknya gitu. Udah tidur aja, tidur gitu. Yang penting tanganku ini tuh udah kerasa, udah inilah. Terus udah tidur lah. Terus akhirnya dia ngebangunin aku kan, azan kan, bangun Pril. Aku bangun, jujur aku nggak ngerasa kebangun aja, ngerasa kayak aku udah di dalam mimpi, aku di mimpi dalam mimpi gitu. Aku masih belum bisa kayak sepenuhnya ini, tapi aku rasa loh kok mau bangun lagi, tadi apa gitu loh, karena aku berusaha buat ngerelasiin, kayaknya ada korelasinya sama apa yang dia rasain juga gitu kan. Apa karena dia ganggu aku itu tuh dalam hal kayak gitu tuh, dalam hal nindihin atau gimana kayak gitu. Jujur ya, aku tuh bukan tipe yang percaya banget kayak gitu, cuman aku merasakan itu ya. Akhirnya aku karena itu ya, apa karena penghuninya ya gitu, kayak gitu. Oh iya, terus temenku tuh nggak cuma kayak gitu doang ya, lewat kayak gitu doang, tapi
apa sih, lemari kamarku tuh lemari kamarku tuh kan ada 2, satunya punya aku, satunya punya dia. Kamar punya aku tuh sering banget kebuka tiba-tiba dan dar gitu loh, gitu. Itu Ini nggak bohong, seriusan, ini nggak bohong. berarti pas nggak dikunci ya? Nggak sering sebenarnya, 2 kali ngerasain itu, 2 kali nggak dikunci, tiba-tiba dar gitu aja gitu. nggak ada angin, nggak ada apa, dan itu siang hari. Maksudnya dia kayak mau istirahat kayak gitu loh. Gitu. Jadi aku juga kayak nggak mungkin, aku juga masih denial ya. Tapi dengan cerita teman-temanku, teman kosku yang sekarang tuh, oh iya sih, kayaknya emang ada apa-apa juga di situ. Tapi itu nggak separah waktu di kos dulu. Masih bisa di ini, karena juga mengantisipasikan kalau ada apa-apa. Yang penting aku nggak serasa sendirian aja deh. Kayak gitu. Oke, ada kejadian lagi nggak selain itu Mbak April? Kalau kejadian itu, ya kenapa teman aku bisa ketindihan sering kayak gitu ya? Karena aku tuh apa ya? Ya aku juga nggak tahu ya, ternyata tuh seburuk itu efeknya. Jadi aku tuh kan beberapa kali aku nerima bunga dari teman-temanku ya. Aku ada satu achievementku, kayak aku ternyata aku dikasih bunga, dikasih apalah sama teman-temanku kayak gitu tuh. Aku nyimpen bunga itu kan, bener-bener bunga yang emang bisa kering gitu loh. Jadi kayak mawar gitu ya, bunga mawar, terus bunga-bunga yang ininya buket lah kayak gitu kan ya. Tapi ini bisa kering karena aku nggak kasih air gitu loh. Bawahnya kan kalau bunga itu kan harus dikasih air kan, jadi harus dirawat kalau misalkan emang mau awet. Itu aku nggak, taruh aja di situ di kamar sampai kering dan aku di-announce sama temanku yang sebelum pindah ya, dia, kamu ngapain sih nyimpen kayak gini, ngundang tahu digituin. Terus aku kayak, apa sih gini doang kan, aku nggak ini ya, nggak mau gitu kan. Tapi beneran apa sih ya, kayak merasa beda aja pas itu ada dan nggak ada. Kelihatan banget kayak kerasa banget kayak, iya ya, pas aku buang itu tuh bener-bener feelnya beda aja. Auranya langsung kayak lebih seger mungkin. Lebih seger atau kayak pas ada itu tuh kok ini ya gitu. Terus kan udah ya, itu kan kenapa temen bisa tindihan terus gitu kan, dengan alasan yang tadi juga. Aku nggak tahu itu sebenarnya ada korelasinya atau enggak, cuman ngerasa aja berbeda gitu loh ketika itu udah dibuang. Terus ada satu lagi, ini TV itu tuh, ada TV. kan di kosku kan ada di kos atas ya, kalau di atas ya ada apa, satu TV gitu ya, di situ buat bersama gitu. Dan itu tuh jarang banget dinyalain. Aku pulang malam itu, tapi sebenarnya nggak cuma aku doang yang, tapi teman-temanku yang lain, dia kenapa nyala sendiri gitu kan. Dimatiin teman-temanku yang berada di depan TV persis ya, tiba-tiba tuh nyala lagi. Kan aneh ya, kan aneh banget. Itu tuh malam setengah 10-an, malam jam 10-an lah pokoknya. Berarti kayak ada yang nyalain lagi kayak gitu ada yang nyalain gitu. Tapi kalau misalkan ada yang nyalain pun, posisi remote juga masih sama di situ. Tapi kan aneh aja gitu loh, kayak aneh aja. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali loh. Kayak pas aku nggak di situ pun itu nyala. Kan temanku kan cerita sama aku ya kayak gitu. Kenapa jadi dia. Terus juga masak nih, temanku masak. Itu tuh apa ya? Bawang sih, kayak misalkan ada bawang di situ tuh, nggak tahu bawang tuh manggil atau enggak ya, tapi ngerasa setiap dia ngupas bawang banyak dan ditaruh di situ, itu tuh ngerasa bener-bener ngumpul semuanya di dapur situ gitu loh. Auranya kayak gitu. Kalau katanya sih bawang itu malah yang bikin makhluk-makhluk seperti itu takut sebenarnya. Tapi itu malah ini ya, tapi nggak tahu. Ya mungkin karena dia ngupas bawang, mungkin mau ganggu ya kayak gitu ya. Gitu kali ya. Kamu jangan ngupas bawang gitu mungkin ya. Kayak gitu. Nggak tahu sih kayak gitu. Cuman aku tuh sebenarnya yang banyak banget cerita ini tuh temanku ini. Seharusnya dia yang di sini gitu. Lah, next. Kamu cerita di sini lah temannya Kak April ini. Gitu. Udah gitu aja sih. TV nyala sendiri gitu. Dan itu jujur udah menemukan hal-hal aneh di situ. Jujur dibilang takut banget karena udah nggak sekali 2 kali ngerasain kejadian-kejadian yang kayak ini di luar nalar banget. Nggak mungkin TV nyala. Terus juga apa ya ada yang dok kayak gitu di kamarku gitu. Tapi yang emang sering banget ada kejadian aneh itu di kamarku. Jadi ada satu lagi beres ya, kita kan kayak ngumpulin
ngambilin beras itu kan ada satu meja yang emang tuh khusus buat bahan-bahan makanan nih gitu, bahan-bahan sembako gitu. Khusus buat kalian aja berdua ini. Kita semuanya. Semua yang jadi kayak di situ. semua kos di situ tuh emang kayak solid lah, berarti mau masak ya bareng-bareng kayak gitu. Jadi setiap ada beras itu tuh 3 hari atau 4 hari lah, lupa banget. Jadian berturut-turut berasnya itu selalu tumpah. Dan nggak mungkin karena berasnya di tengah posisinya. Kan nggak mungkin ya itu. Mungkin aneh banget, cuman menurut aku nggak nalar dan apa ya, nggak mungkin itu orang yang sengaja buat numpahin itu, nggak mungkin. Karena posisinya kan ini meja nih ya, ini bahan-bahan masakan semua ini tuh di sini Di tengah tuh di sini lah, pokoknya kayak emang di sini tuh ada ini lagi, dan apa ya, bahan-bahan sebelahnya tuh pasti berat gitu loh, nggak mungkin banget jatuh. Dan ini tuh kayak dia baik-baik aja, yang tumpah cuma beras aja gitu. Dan yang bahan yang lain nggak tumpah. Kan kayak ada baskom, kayak wadah gitu kan, wadahnya agak gede kayak gitu, tapi benar-benar ternyata kayak gini, jatuh. Sengaja gitu ya. Itu 3 hari 4 hari berarti. Kalau kucing nggak mungkin ya. Nggak mungkin banget. Kalau kucing pasti urak-urakan semua di sini. Iya sih. Itu enggak. Apalagi Bril yang bisa diceritain Bril? Yang horor-horor lagi ya gitu ya. Misalnya kalau baru-baru ini tuh ada beberapa ada memang, kayak ada satu momen, sebenarnya nggak tahu ini bisa direlasiin juga sama kejadian di kosku juga atau gimana, cuma pada saat itu aku ngerasa kan aku sakit itu tuh, itu ada urusan organisasi yang memang urgent dan aku harus keluar, tapi sini aku pada saat itu sakit gitu. Itu ngerasa emang aku nggak baik-baik aja, dan aku ngerasa demam banget siang-siang tuh, demam banget itu. Oh ya, nggak cuma demam sih, tapi lebih ke apa ya, kayaknya ini emang feel apa ya, ruangan juga yang ada hal-hal yang sebenarnya melekat juga gitu kan. Ini kayaknya nggak cuma karena aku sakit aja deh, tapi ada itu juga gangguan gitu ya, aura-auranya saya. Gitu. Terus malamnya atau keluar karena emang ada urgent lah, harus keluar. Dan itu kita di depan ada satu kantor di luar lah, kantor sini kampus deh, kampus lah ya, di kampus di luar. Ya mungkin kenapa aku bisa ngerasain itu karena ya pas aku di kos aku udah ngerasain hal itu gitu loh. Itu bener-bener sekejap itu tuh. Awalnya kita baik-baik aja nih, beberapa orang di situ tuh baik-baik aja, ngobrol biasa aja, sampai akhirnya aku apa ya, pas aku merasa diem karena aku ngerasain badanku nggak enak dan apa ya, aku disitu udah bilang aku mau pulang gitu, udah nggak enak. Pas posisinya aku duduk kayak apa ya, dungkluk tuh bahasanya apa, bahasa ya gini lah, agak nunduk gitu. Iya. Pas aku kayak di depanku tuh bener-bener orang gede banget, kayak aku ngerasa kepental aja gitu loh. Aku duduk, pastinya aku jatuh. Kamu dungkruk waktu bangun? Aku kayak gini nih, pastinya gini, aku masih kayak gini kan. Aku masih dengerin teman-teman pada ngomong kayak gini, supaya gini. Itu ada orang gede banget langsung denger aku langsung ini dong gitu. Dan aku kata temen aku nggak sadar ya waktu, tapi temenku bilang aku nggak sadar di situ. Aku kaku semua, badanku tuh kaku semuanya. Tapi aku ngelihat dan aku mau ngelawan itu nggak bisa gitu. Aku ngelihat tapi cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi akhirnya aku nggak sadar, berapa detik kemudian aku nggak sadar, tangan udah bisa digerakin. Aku minta temen buat apa ya, tolong dudukin aku gitu, duduk. Tapi jujur aku masih nggak bisa ngelihat ke depanku karena masih di tempat yang sama berarti itu. Aku ngerasa diintai gitu ya, diliatin, dan nggak tahu itu apa, tapi ngerasa nggak mau aja lihat itu loh, karena nggak mau pokoknya nggak mau lihat kayak gitu tuh, nggak mau kayak gitu. Cuma gede, kamu belum sempat lihat? Gak mau aku, pokoknya itu kayak orang lewat gitu loh, mau jalan depanku, tapi aku kepental gitu loh. Tapi kan saking gedenya, entah itu aku kaget atau gimana, ya aku kepental dong. Orang aku aja bener-bener sampai geladuk kok. Geladuk tuh bahasa ininya apa ya? Lebak, tiba jatuh. Ini beneran nggak ditambah-tambahin bro?
Makanya kenapa aku gak bisa kayak yang emang sedetail itu ya, karena kenyataannya yang dirasain kayak gitu guys. Dirasain kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, gitu sih. Makanya untuk sekarang tuh ada kalau misalnya kejadian-kejadian gitu lagi, aku ngomong sendirian. Seenggaknya ada hal-hal yang bisa aku lakuin dan aku nggak ngerasa sendirian. Oke. Berarti setelah kejadian itu belum ada kejadian-kejadian lagi. Semoga tidak ya. Semoga ya, jangan. Kalaupun nanti misalnya ya kita nggak tahu ya Mbak April. Kalau tiba-tiba ada mungkin gangguan lagi di kos itu gimana? Pindah kos lagi? Selagi kan aku anak gini ya, kalau aku percaya kita tuh pasti hidup berdampingan dengan mereka Ya, ini gitu. Bahkan sekarang ini mungkin kita lagi sedang di ini juga kan gitu. Iya juga sama mereka ya. Iya, karena kita merinding juga nih. Aku merinding banget dari tadi. Yang aku lakuin adalah selagi itu nggak memperburuk keadaan ya, dan aku tuh merasa aman-aman aja dan nggak kenapa-kenapa ya, itu ya nggak apa-apa, aku tetap di situ. Dan kalau misalkan memang ini aku bakal pindah, kemungkinannya pindah gitu, Selalu berdoa ya. kemungkinannya akan pindah, dan ya selalu berdoa gitu, dan jangan macam-macam deh gitu. Kalau misalnya emang kita udah ngerasa nggak aman, ini aja langsung, kayak jangan suka-suka minta bantuan gitu. Oke, mungkin itu tadi cerita dari Mbak April guys. Ini sampai keringetan dia karena panas juga di sini, sama auranya juga kayaknya udah mulai memanas di sini. Merinding ya. Merinding. Mungkin kita tutup aja video kali ini. Terima kasih banget buat Kak April. Semoga kuliahnya cepat selesai, cepat lulus ya. Status masih jomblo ya? Masih Ini guys, nanti kalau ada yang berminat bisa cari Instagramnya Kak April ya. Terima kasih Kak April sudah mau bercerita di sini, sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Kalau ketemu lagi berarti ada cerita lagi. Part 2 nanti. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen juga. Yang punya cerita horor bisa komen juga, nanti kita dengarkan cerita kalian di sini juga ya. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.